Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermasjid taklim, yang mudah-mudahan dengan bermasjid taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasiyat wal farad. Dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan mudah-mudahan dengan kita bermasjid taklim ini rahmat Allah turun dan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat tersebut adalah iradatul khairi li ahlihi. Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang diberi rahmat, dan akhir tujuan orang yang diberi rahmat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden. Yang masuk di dalam surga tersebut adalah orang-orang soleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, semuanya berkumpul di dalam surga. Jadi semua keluarga itu besok berkumpul di dalam surga. Jika keluarganya orang soleh, maka nanti yang tidak soleh itu bisa mendapatkan syafaat dari keluarganya, sehingga bisa berkumpul di dalam satu kompleks. Jadi enaknya di situ. Makanya kita itu jadilah orang soleh. Kita jangan berharap yang diberi syafaat, berharaplah kita benar-benar beramal agar kita itu yang bisa memberi syafaat kepada keluarga-keluarga kita, seperti itu. Semoga kita yang menjadi yang soleh, yang bisa mengangkat keluarga-keluarga kita di surga kelak, seperti itu. Monggo. Nah, kemarin kita habis bab, sekarang bab tentang semangat, menyemangati di dalam hal khusyuk di dalam sholat. Sebelum itu memang ada usulan, yakni ada yang usul itu kemarin itu bahwasanya minta pembahasan puasa Ramadan, dan itu memang dibenarkan karena dulu para ulama setiap tahun meskipun berulang-ulang Ramadan itu dibahas, setiap tahun selalu dibahas. Jadi meskipun berulang-ulang selalu dibahas. Jadi sekarang ini kita lanjutkan dulu bab khusyuk di dalam sholat. Besok pertemuan berikutnya insya Allah tak bawakan fotokopi, kita bahas masalah Ramadan sampai masalah iktikaf
di bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Itu pembahasannya besok. Nah, sekarang Sya'ban ada sunahnya puasa bulan Sya'ban, tapi tidak harus penuh. Sehari 2 hari sebelum hari raya harus sudah tidak berpuasa. Sebelum Ramadan harus libur puasa. Puasa terserah, puasa sunnah itu. Ya, dari awal sampai pertengahan itu yang paling mayoritas ulama atau ada sebagian ulama boleh sampai akhir Sya'ban, namun di akhir sehari 2 hari harus berhenti puasa itu. Kecuali yang memang terbiasa sejak dahulu memang berpuasa terus itu. Atau puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu boleh sehari 2 hari masih boleh puasa, tapi secara umum ya secara umum tidak boleh gitu. Puasa di sehari 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu dia boleh. Jadi nanti boleh juga bertanya tentang masalah puasa setelah pembahasan ini ya. Boleh bertanya karena kita sudah mendekati bulan Ramadan. Sedangkan pembahasannya insya Allah Ahad depannya lagi ketika pertemuan kita carikan fotokopinya ini ada. Jadi babnya itu kira-kira itu babnya ada 5 bab membahas tentang puasa. Insya Allah kita bahas sekalian nanti kalau nggak selesai menjelang masuk Ramadan masih kita bahas. Insya Allah seperti itu. Sekarang masalah khusyuk dulu di dalam sholat, karena itu juga penting sekali agar kita itu nilai ibadah kita itu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah puasanya boleh nanti pertanyaannya berkenaan dengan puasa. Jadi masalah khusyuk ini sebenarnya adalah masalah hati. Masalah khusyuk ini masalah hati. Dan hati nanti timbul di dalam badan kita, di dalam ketenangan badan kita itu termasuk menunjukkan ketenangan hati. Adapun sahnya sholat itu enggak harus khusyuk. Sana sholat asal sesuai syarat dan rukunnya sholat sudah sah. Sedangkan khusyuk itu adalah berkenaan dengan nilai pahala sholat. Semakin dia khusyuk pahalanya semakin banyak seperti itu. Bukan masuk di dalam kategori sah atau tidaknya sholat. Jadi orang sholat nggak khusyuk tetap sah gitu. Nilainya berbeda, makanya tidak semua orang mendapat semua nilai sholat itu. Nilainya dia bijine Pak, pahalanya di sisi Allah itu berbeda. Jadi babul hati, bab mertelai tentang nyemangati al khusyu'i ing atase khusyuk. Makanya namanya menyemangati karena orang itu enggak khusyuk sah salat itu. Ya, enggak khusyuk sah salat itu. Enggak khusyuk sah Nah, namun nanti sesuai kekhusyukannya kalau enggak khusyuk sama sekali enggak dapat pahala gitu. Kan seperti itu. Jadi babul hati alal khusyu'i bab nyemangati ing atase khusyuk fi sholati ing dalam salat Bagaimana batas-batasnya kita boleh sholat itu batasnya yang penting syarat rukun itu dipenuhi itu sudah sah. Nah, syarat rukun dipenuhi. Jadi dulu ada riwayat dari Amr bin Bashir, beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwa beliau ini ketika sholat bersama sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya, beliau ini sholatnya itu sangat singkat tapi yo tetap tumaninah itu. Beliau sholat sangat singkat Kemudian beliau setelah sholat ditegur oleh sahabat-sahabatnya ini. Jadi dia mengimami sholat tapi cepat itu. Baru sholat ditegur. Rame Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga ini hujan yang bermanfaat nggak apa-apa Mulai kurang jelas di setel rekamannya jelas, yang masuk ini jelas pakai kabel gitu. Jadi Amr bin Yasir itu ditegur kemudian beliau, kamu sholat sangat cepat sekali gitu. Terus ditegur seperti itu, dia jawab, apakah engkau melihat diriku mengurangi batasan-batasan sholat itu. Jadi cepat tapi tidak mengurangi batasan sholat, tetap tumakninah gitu. Kemudian sahabatnya menjawab tidak Kenapa aku cepat, katanya Amr bin Yasir sungguh aku cepat-cepat agar aku tidak diganggu setan gitu. Jadi cepat-cepat itu agar tidak diganggu setan. Ben pikirannya gak segera melayang sehingga standar saja gitu. Jadi setelah baca doa ya sudah, baca doa standar terus tumakninah, rukuk sujud standar, biar segera selesai biar tidak diganggu setan, katanya Amr bin Yasir. Dan riwayat ini bukan hanya Amr bin Yasir saja
beberapa sahabat juga sholatnya itu dipercepat karena takut diganggu setan. Kadang kan wong ada sholatnya lama, sujudnya lama, tiba-tiba lupa rakaat. Ya kan itu bagian dari diganggu setan itu. Nah, dia nggak konsentrasi akhirnya, mungkin mikir opo gitu nih pas rukuk pas sujud karena terlalu lamanya itu. Jadi ada sahabat itu sengaja memang. Jadi sebelum dia lupa, sebelum dia memikirkan sesuatu, dia ganti langsung dipercepat. Setelah ruku sudah cukup baca doa ruku, setelah cukup dalam tumaninah dia langsung berdiri lagi, setelah cukup baca doa dia langsung ruku lagi atau langsung sujud lagi, seperti itu. Dalam rangka apa? Agar pikirannya itu tidak kemana-mana itu, tidak diganggu setan, seperti itu. Itu jawaban yang luar biasa itu. Jadi ketika kita melihat orang sholat itu cepat, tapi yang terpenting tidak mengurangi hak-hak sholat, maka itu nggak boleh dipaidu gitu. Siapa tahu dia lebih khusyuk daripada kita yang lama gitu. Ya, siapa tahu dia lebih khusyuk karena di dalam khusyuk itu ada di dalam hati, dia memperhatikan apa yang dibaca, dia memperhatikan makna-makna yang dibaca itu sudah cukup itu. Sudah cukup ya, meskipun di dalam baca doa, di dalam ruku dan sujud tidak memperbanyak, dia hanya sekedar secukupnya itu. Maka itu sudah sah gitu. Setelah beliau menjawab, sebenarnya aku cepat-cepat agar aku tidak diganggu setan, kata Amr bin Yazid. Kemudian beliau mendatangkan hadis innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki layan sorifu, benar-benar dia selesai mengerjakan sholat. Wa ma kutiba lahu, dan tidaklah dicatat baginya illa usyru sholatihi, kecuali 1/10 dari sholatnya. Jadi beliau membawakan hadis Nabi ini setelah beliau menjawab itu. Jadi seseorang itu sholat ada yang mendapatkan hanya 1/10-nya, kata Amr bin Yasir meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tus'uha 1/9-nya, tumunuha 1/8-nya, subuha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubuha 1/4-nya, thuluthuha 1/3-nya, nisfuha separuhnya itu. Nah, dalam riwayat itu yang terakhir separuhnya gitu. Namun ada yang mendapatkan penuh jika dia di dalam sholat semua arti-arti sholat itu diresapi dan dia tidak lupa di dalam sholatnya, tetap ingat apa yang ia baca, dia akan mendapatkan penuh di dalam sholat tersebut itu. Ustaz, kalau cepat itu kalau orang Arab, karena dia dengan bahasa Arab dia langsung mengerti, itu cepat mungkin bisa, karena sekaligus dia keluar kata-kata dalam hati ada. Ya kalau kita orang Indonesia, ya cepat sesuai kategori Pak, nggak harus cepat. Kalau cepat di Indonesia nggak bisa menghayati maknanya. Kalau cepatnya itu 10 menit 20 rakaat, itu nggak tumaninah malah itu. Mana nggak sah nih ya, malah nggak sah. Minimal 1/10, dia berarti pengambilan minimal. Iya, 1/10-nya ini. 1/10-nya itu yang ada itu. Pahalanya. Hanya dapat 1/10-nya saja. Berarti pikirannya yang lain kemana-mana itu. Hanya dapat 1/10-nya itu. Apalagi nggak khusyuk sama sekali, itu mungkin nggak dapat apa-apa, dia hanya dapat gugur kewajiban, dia nggak berdosa gitu saja, tapi nggak dapat pahala itu. Di dalam riwayat yang lain ya, minkum mayusolli sholata kamilatan. Di antara kalian ada orang yang sholat mendapatkan pahala yang sempurna. Ada. Jadi ada orang yang mendapatkan pahala yang sempurna. Wa minkum mayusolli nisfa. Sebagian ada yang mendapatkan separuh, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan di antara kalian ada yang mendapatkan pahala yang sempurna. Berarti kita bisa sebenarnya mendapatkan pahala sempurna jika dari awal sampai akhir kita konsentrasi itu. Di dalam khusyuk, di dalam sholat, memikirkan apa yang kita baca, itu bisa kita mendapatkan pahala sepenuhnya itu. Ya kata Nabi Muhammad SAW, di antara kalian ada yang mendapatkan pahala sepenuhnya itu. Dan di antara kalian ada yang mendapatkan pahala separuhnya. Dan di antara kalian ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/4, sehingga ada yang mendapatkan 1/10. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Rawahun Ahmad nih, wan Nasa'i. Terus kemudian pernah ditanya ya Sayyidina Ali tentang orang Islam kenapa banyak yang nggak khusyuk di dalam sholat. Sayyidina Ali itu kenapa orang Islam banyak yang nggak khusyuk di dalam sholat, sulit untuk khusyuk. Kata Sayyidina Ali bagaimana gitu? As-sholatu nggih, salat allati laisa laha waswas, yang salat tersebut tidak ada waswas. Oga ono waswas, yakni khusyuk tenanan nih.
Innama hiya sholatul Yahudi wan Nasara. Itu hanyalah salatnya orang Yahudi dan salatnya orang Nasrani. Wong Yahudi, wong Nasrani itu khusyuk salatnya. Khusyuk salatnya gitu. Bukan Yahudi Nasrani saja, wong Hindu itu nek salat khusyuk, nek semedi khusyuke ra kaprah itu. Mereka bahkan mungkin digigit nyamuk gak kerasa itu. Mereka itu nih. Kata Sayyidina Ali, orang-orang yang sholat ternyata dia tidak ada rasa was-was sekali. Jadi khusyuknya penuh nih. Itu adalah sholatnya orang Yahudi dan Nasrani, kata Sayyidina Ali. Malah seperti itu. Iya, kata Sayyidina Ali, contohnya bagaimana? Contohnya la yadkhulul lisu fi baitin illa fi mataun nafis gitu. Tidaklah masuk pencuri itu kecuali di rumah tersebut ada sesuatu yang berharga. Karena di orang Yahudi, di orang Nasrani nggak ada sesuatu yang berharga. Dia sholat itu nggak berguna, nggak diterima oleh Allah sehingga tidak diganggu oleh setan itu. Sedangkan kita, wah ini khusyuk itu oleh ganjaran ini kan, diganggu oleh setan. Jadi justru kita dibanding orang Hindu, dibanding orang Yahudi, dibanding orang Nasrani di dalam beribadah itu khusyuk mereka. Mereka itu semedi, lihat itu, wong semedi bu. Mana wong yang belajar ilmu kejawen yang seneng semedi ku, dia itu digigit nyamuk gak terasa itu. Iya. Saking khusyuknya dia itu. Karena apa? Ya tidak diganggu setan malah senang, sudah biarin aja, dia sudah tersesat itu. Kan seperti itu. Lah kita karena di BCI sehingga di BCI kontakem kula ning kono, eleng kontakan seperti itu. Di BCI iya, di BCI pas sholat di BCI kumbahane merung bontasi wis grimis, eling kumbahan kan gitu. Seperti itu. Kan ono masalah di BCI kemarin-kemarin. Iya, tapi nek wong di luar Islam itu sudah nggak dibisi oleh setan, biarin saja, dia sudah tidak diterima, dia sudah tersesat, biarin saja gitu. Setan seperti itu alasannya Sayyidina Ali itu. Ketika ditanya gitu. Itu ya. Gak apa-apa ora tak krungu ya. Iki wis tak guwet iku. Wis tak guwet iki. Tes satu. Tes satu. Ya. Tes satu. Iya. Suarane ustadze banter rasa kuatir. Mang bermangan warak gitu. Ya. Jadi jika di rumah itu nggak ada barang berharga sama sekali, pencuri nggak mungkin masuk. Iya kosong, percuma dia masuk, percuma dia menggoda orang Nasrani, percuma dia menggoda orang Yahudi, percuma dia menggoda orang Hindu misalnya seperti itu. Biarin saja, dia sudah tersesat itu. Nah. Ya, jadi khusyuk dalam sholat itu suatu yang terpenting ya. Ya. Jadi apa itu muqaddimah ini artinya adalah pentingnya khusyuk dalam sholat nih. Kita itu penting sekali agar kita mendapatkan pahala yang lebih nih. Ya, terkadang nih, seseorang mendapatkan pahala yang kurang disebabkan kurang khusyuk nih. Dan di sini termasuk hadis ini mengisyaratkan sulitnya orang mendapatkan kekhusyuan sampai 100% itu sulit. Jadi dikabarkan Nabi rata-rata memang tidak penuh gitu. Ya, sulit sekali karena diganggu setan kita ya. Setan selalu mendatangi dan mengganggu orang yang Islam yang sedang sholat ya. Iya, ketika adzan kan setan lari, tapi ketika selesai qomat ya, wonge sholat teko meneh itu. Dia datang lagi. Padahal dia wis lari terbir-bir ndelik nang jeding-jeding ya. Bareng wis wong mulai sholat teko neh deh itu. Tengone ngantek imamnya nek salat Allah, gak sido nek Allah perkara ora konsentrasi gitu sampai seperti itu. Iya, itu karena digoda jenenge was-was itu. Jadi kan ono kadang imam Allah ngantek bolak-balik makmume mokor pisan Allah Akbar itu. Jadi khusyuk makmume malahan itu. Iya, itu kena was-was setan itu. Kena was-was dia itu. Mulane sebelum kita takbir kita harus konsentrasi sholat apa kita ingat-ingat sehingga kita nggak usah bolak-balik itu, ora usah was-was itu, langsung Allah Akbar selesainya. Iya, rata-rata memang yang kena was-was itu mereka itu para imam masjid itu rata-rata seperti itu, takbir berkali-kali itu. Mereka merasa belum menghadirkan niat gitu. Ketika mau sholat dia lupa itu. Sholat opo lupa, tapi memang kadang juga gitu.
Kadang kula ki ambake pas salat lali, mung salat apa iki mau kan ngono. Sama kan seperti itu. Bisa. Mungkin jenengan pernah ngrasakno gitu. Meskipun dari rumah misalnya niate salat asar, kadang lali pas takbir itu ilingnya salat duhur kan bisa gitu. Nah, seperti itu bisa dan itu bagian dari kita diganggu oleh setan itu. Maka dari itu sebelum kita ngangkat takbir, ngangkat tangan itu kita pikirkan apa yang akan kita kerjakan biar benar-benar nanti niat itu bersamaan dengan takbir itu. Biar sholat kita lebih sempurna, tidak hanya sekedar sah itu. Boten. Boten usah. Nggih. Nggih. Kalau memang diawali yang bagaimana yang kita tuh tahu definisi khusyuk menurut para ulama itu tenang gitu. Tenang. Sehingga tenang dalam arti dia itu tidak berpikir kemana-mana, yang dipikirkan adalah doa-doa yang ada di dalam sholat itu. Jadi dia berkonsentrasi itu. Khusyuk seperti itu, dan bukti khusyuk adalah ketenangan hati, nggih, berkonsentrasi dalam doa dan terwujudkan di dalam anggota tubuh. Ketika hatinya itu khusyuk, anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Tapi jika dia mengatakan khusyuk tapi anggota tubuhnya itu pelengahan, ya esrek, maka itu tidak termasuk khusyuk. Nanti ini dibahas di hadis-hadis berikutnya ini. Khusyuk intinya tenang gitu. Intinya tenang. Jadi angger wong salat kok ketok badane tenang, itu insyaallah dia khusyuk itu deh. tenangnya ngantuk ada orang ceklat. Nek ngantuk enten sentuhe ngaten Pak mungkin. Heeh. Iku diantara ciri khusyuk adalah tenang gitu. Gak esrek, gak polah ya. Jadi hadisnya mawon nggih. Jadi intinya tenang ya. Hatinya itu mengangankan apa yang dia baca sehingga terkabul doanya. Makanya di dalam sholat itu sudah cukup sebenarnya, semuanya doa ada kok. Doa minta rezeki ada, doa minta sehat ada nggih. Termasuk doa afiah minta waras ya. Ini kita doakan ya saudaranya, adiknya Bu Ngapriatun nggih, ini sakit. Nggih. Ngapriatun tepang, Pak. Nggih. Beso apa to pundi nggih? Nggih ya, jamaah mriki. Nggih, adik niku sakit. Ya dia sakit teng Rembang menawi hari ini pulang cuma isek sakit. Jenengan kok pirsa? Ngebel kula. Nggih, minta ruqyah kemarin. Nah, terus minta doanya nggih semoga sehat cepat sembuh nggih. Dan kemarin minta ditambahi karena nama itu bagian dari doa, maka adiknya ingin ditambahi namanya depannya agar selalu sehat ya. Tak kasih nama Afiah itu. Afiah kan waras itu, insya Allah waras itu. Nggih. Nggih, semoga saja sehat itu. Putri ya. Nggih. Adiknya itu sakit-sakitan itu. Wallahu ta'ala semoga sehat itu. Iya. Ya karena doa itu doa yang manjur sebenarnya ketika kita mengamalkan doa yang lainnya di hatinya mengaminkan itu. Semoga sehat, yang lainnya amin. Kemarin tuh aku pas live pagi nggih, kajian subuh itu jamaah di live itu ada yang orang tuanya sakit minta didoakan. Tak kasih doa seperti ini aja, semuanya tak suruh amin yang mendengarkan ya, semoga bapaknya ibu ini sehat nggih, segera sembuh, segera bisa pulang. Pagi didoakan, besok paginya sudah pulang, alhamdulillah sehat itu. Iya, karena doa bersama itu seperti itu saja, bukan langsung resmi amin tidak seperti itu. Kita doakan ya saudara kita semoga sehat semua amin, itu sudah selesai sebenarnya ya. Seperti itu sudah mudah. Rasulullah juga dulu diminta doa seperti itu. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk ahli surga yang tanpa hisab tanpa adab, ya kamu termasuk, gitu saja gitu. Kan enggak langsung Nabi mendoakan terus begini, enggak seperti itu. Maka doa bersama itu sebenarnya sudah gitu saja, sudah diaminkan, yang lainnya sudah cukup sebenarnya seperti itu. Mudah kita. Doa di WA, ada yang berdoa Nah, yo masuk juga enggak masalah. Jadi yang jelas ketika ada saudaranya berdoa, yang lainnya bilang amin itu saja, semoga iya gitu saja sudah cukup. Jadi doa hanya seperti itu sudah cukup. Ustaz, kembali ke Dan itu mustajab. Ke pokok permasalahan Nggih. biar lebih jelas. Jadi lawan khusyuk itu kan bisa dikatakan was-was, tidak konsentrasi. Iya, tidak konsentrasi lawan khusyuk. Konsentrasi itu kita ini diawali ya, di pengalaman kita masing-masing. Nggih. Nah, kita sholat itu, kalau saya mengawali, saya berhidur pada Allah dari godaan setan. Kita sudah berserah diri pada Allah,
supaya nggak digoda setan. Namun dalam perjalanan sholat itu kadang yang malam hari itu pikiranku seperti dibawa apa ini setan ini apa setan besok itu begini yang dikerjakan. Iya, itu masuk bagian sebenarnya kita digoda setan karena apa? Karena mungkin di titik-titik tertentu meskipun di awal kita berlindung kepada setan dari Allah, namun ketika di titik-titik sholat mungkin kita lupa Allah gitu. Ketika lupa kan setan masuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu wajar itu. Umar bin Khattab itu dulu pas sholat itu ngerancang rencana perang itu. Iya. Dan itu hal yang wajar, tidak apa-apa. Hal yang wajar. Hal yang wajar. Iya. Jadi tidak memperhatikan makna sholat, malah ngerancang perang kok begini seperti itu. Jadi satu rancangan perangnya selesai di dalam sholat itu. Itu Umar itu. Akhirnya ada ujungnya. Saya mengalami. Iya. Saya itu kadang-kadang lupa dengan godaan itu. Saya itu sudah rakaat atau berapa. Nah, jadi iya memang seperti itu. Jadi memang kata para ulama, ketika kita lupa apa yang kita baca, kita ingat lagi. Ketika dilupakan setan, kita ingat lagi. Seperti itu saja, ya. Kita berusaha saja itu. Nah, sehingga kita mudah-mudahan bisa sampai 100%. Kalau tidak, ya kita sudah berusaha. Ya Allah Maha tahu dengan usaha kita seperti itu. Tapi usahanya khusyuk itu banyak sekali di hadis ini nanti disebutkan. Nek arep sholat yo aja nyiapno pakanan ben khusyuk. Nek arep sholat yo kudu buang hajat dulu. Nek pengen buang hajat dadi iku mengurangi kehusukan. Nek ape sholat ketok mendung yo kombane dintasi dhisik. Iku bagian dari usaha kita agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Ora wis puluh-puluh ngono udan bareng sholat udan tenan biar saiki ya ngoten gitu. Iya kan? Gitu lho. Nek luwe mangan sik ngoten. Nek lesu yo nek kira-kira makanannya siap yo mangan dhisik kan seperti itu. Lah makanya mengganggu kekhusyukan. Kita sebelum sholat itu sudah dihabiskan dikeluarkan. Tapi pada waktu sholat itu apa setan Bapak? Kudu ngentut. Nah, itu diantara bagian kemarin itu yakni gangguan setan juga. Setan memang ndamoni, Pak. Ndamoni kita adem-adem iki batal pora seperti itu. Makanya di dalam hadis disebutkan harus mendengar suara atau bau. Kalau hanya adem saja, sudah itu bukan itu. Harus yakin bukan. Harus yakin betul bau atau mendengar suara. Karena setan memang ndamoni, Pak, itu. Didamoni. Ngumpet itu kan mengurangi konsentrasi. Iya. Ngumpet terus Ya sudah dibatalkan budal wudhu. Aja tempat. Indikator entut niku duane kok, indikator entut niku. Duane kok. Napa? Bau indikator. Iya, indikator kita buang angin itu indikatornya hanya bau dan suara. Kalau hanya sekedar adem-adem terasa koyok ngentut koyo mboten niku. Niku termasuk gangguan setan karena setan memang ndamoni, Pak. Gitu. Dia ngantek kurang pergaulan ngantek ndamoni bareng, Pak. Tapi kan itu sasaran kabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nggih, nah Rasulullah SAW ayusul liyar rajulu muhtasiron nggih. Nah mencegah sinten Rasulullah SAW ayusul yang yen salat sapa rajulu lanang muhtasiron hale mengkerik. Muttafaqun alaihi wal abdul muslim wa manahu ayaj'ala ing yen ndekake sapa rajul yadu ing tangan rajul ala khosirati ing atase lempenge rajul mengkerik salat mengkerik ngene gak oleh dilarang Rasulullah SAW, hukumnya makruh. Makruh, nggak sampai batal sholat, mengkerik ini sampai sholat nggak batal gitu. Kenapa nggak batal? Karena sedekap itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Sedekap itu bahkan khilaf ulama, bahkan Imam Malik juga sedekap sholatnya. Gitu, karena riwayat hadis tentang sedekap semuanya hadisnya doif. Ya. Terus tapi riwayat sedekap itu saking banyaknya sehingga ulama memutuskan bahwa itu sunnah itu meskipun doib tapi saking banyaknya. Jadi akhirnya memutuskan sunnah. Namun sunnahnya apakah di dada, di perut atau di bawah perut itu pun riwayatnya banyak. Namun di antara hadis doib yang paling kuat di antara hadis doib itu di atas dada. Itu saja. Makanya anak wong sholat rodok rene biarin aja tidak masalah. Gitu. Wong ora sedekap ora piye-piye kan ngoten. Makanya yang gini, ono apa itu? Makanya ini pengaduan seperti inilah yang nantinya kita itu bisa introspeksi diri, bisa apa itu bertoleransi kepada perbedaan yang banyak, kita bisa rukun. Sebenarnya seperti itu. Kita tahu. Kan sedekap yang adilnya
dia di atas dada atau gimana? Iya, yang paling kuat di antara semua hadis doif itu di atas dada. Maksudnya yang kuat di atas hadis doif. Karena hadisnya nggak ada yang sahih. Letak sedekapnya di mana? Itu hadisnya nggak ada yang sahih. Doif tapi kuat. Nah, lah ya yang paling kuat di antara hadis kan doif jidan, doif banget. Enek doif rada kuat sithik itu, tapi nggak sampai ke derajat hasan itu. Jadi yang paling kuat di antara hadis doif itu di atas dada. Makanya kita toleran enek wong salat di bawah dada, di atas sedikit atau di bawah lagi gitu. Nah, tapi aja tok ngisor, Pak, gitu. Gitu, nggih. Jadi di sini apa? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Para ulama mengatakan makruh hukumnya karena apa? Karena tasyabuh nggih terhadap orang-orang Yahudi nggih. Jadi nah Rasulullah SAW ayusolliya rajulu muhtasiron, mengkerik itu. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW nggih. Terus kemudian wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari nggih, an Aisyah daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha anna dzalika utaisa temene mengkono mengkerik iku fi'lul Yahudi nggih. Penggaweane wong Yahudi fi salatihim dalam salate wong Yahudi. Wong Yahudi nek salat mengkerik. Dadi wong Islam aja mengkerik ndak koyo wong Yahudi itu. Itu alasan pertama ya. Alasan pertama mengkerik itu adalah amalan orang Yahudi. Alasan kedua, mengkerik itu termasuk sifatnya orang sombong. Maka kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengkerik. Seperti itu. Namun menurut pendapat jumhur ulama mengatakan mengkerik dalam sholat atau mengkerik di luar sholat pun itu tidak sesuai etika, tidak sesuai etika. Mengkerik wong ora sopan itu loh, nggak sesuai etika. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal mengkerik di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Itu salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak batal. Namun dia menyerupai orang Yahudi, maka hendaknya ditinggalkan dan menyerupai orang-orang yang sombong gitu. Seperti itu nggih. Menurut Imam Ahmad tidak membatalkan sholat, tapi ojo jarak kayak ora batal dari Imam Ahmad sholat memang kere aja kaya jogai goro-goro nggih. Ki aliran apa neh ngono ning kene kok malah sampean nang masjid terus sholat memang kere. Oh, dadi goro-goro iki ngajine nang ndi ngene Pak Arjito. Biar Pak Arjito iki. Sholat memang kere. Jadi goro-goro iku. Nah, seandainya ada, kita gak usah ngumun mergo wis roh ilmune seperti itu nggih. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah, kita barno iki hadis iki wis kedalon ra apa-apa. Mergo sampean karanganku nggih karena kita mengikuti ittiba para ulama setiap mau Ramadan bahas Ramadan itu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan dikumpulkan besok bisa dibawa pertanyaan tersebut di majelis yang akan datang. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nggih. Idza kudimal asya'a ing dalem nalikane den cawesake nggih. Apa al-asya'u panganan wektu sore nggih. Makan sore. Fabda'u mongko ngawiti sapa sira kabeh bi kelawan mangan nggih. Qabla an tusallul maghriba ing dalem sadurunge ento salat sapa sira al maghriba ing salat maghrib muttafaqun alaih nggih. Jadi ini fabda'u mulailah nggih. Bi dengan makane wis mbok cawesno nggih. Maka mulailah makan dulu untuk apa? Dalam rangka agar sholat bisa khusyuk itu. Namun di sini nggak harus, ini nggak wajib menurut para ulama. Tergantung kondisinya. Jika dia ingin sekali makan, maka itu yang dianjurkan untuk makan dulu. Jika dia tidak ingin, biasa saja dia. Ya sudah, dia sholat dia bisa khusyuk itu. Ya bagi yang ingin, sholat eling panganane terus itu, eling ceplok ndok ceplok misalnya. Ya dia gak khusyuk, wis pengen nang gage akhirnya cepet-cepetan nang gage apa mangan gitu. Nah, dan di sini memulai saja, nggak harus makan sampai habis banyak. Memulai saja misalkan di bulan puasa, contohnya gitu. Iya, kita cukup makan kurma 3 misalkan, atau cukup minum air kemudian datang ke masjid karena apa? Daripada kita makan dulu terus ketinggalan jamaah itu sudah cukup gitu. Jadi memulai kita kan sudah memulai insyaallah wis ngicipi lah mau koleke wis ngicipi kolek wis gak penasaran rasane meneh wis seger budal itu. Ojo koleke entek sak mangkok dhisik segane sak piring dhisik urung ese terus lagi budal ya wis salam ngono. Nah, keri kita akan rugi gitu. Maka tergantung keadaan nanti nggih. Tergantung keadaan nggih, melihat situasi dan kondisinya masing-masing. Nek ning masjid sebelah sampean niku kok maghribe suwi nggih. Cara ditinggal mangan selesai isek ngatasi mongko mboten napa-napa. Tapi nek sekirane imame cepet-cepetan nang
nang jamaah wis biasa rutin cepet, maka kita ikut cepet gitu saja nggih. Makan kurma lho ya sunahe, saiki golek kurma sik wis sampai poso. Nggih, sunahe kurma nggih. Ya. Dan kurma ini faedah menurut Ibnu Qayyim nggih, faedah di antara faedah melembutkan hati. Mulane wong nek mangan kurma hatinya bisa lembut, bisa penuh dengan kasih sayang. Mulane nek bojo galak, pakani kurma terus. Iya, tengah kurma. Insyaallah lemah lembut itu nanti. Iya, memang menghaluskan hati itu. Makanya kan hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang itu kan ahli. Iya, hati ahli surga gitu. Jadi hati ahli surga itu hati yang penuh lemah lembut, penuh kasih sayang. Wong kasar nggih, itu adalah ciri khas ahli neraka. Itu diterangkan di hadis-hadis di Riyadhus Shalihin itu. Jadi wong nek atine kasar itu ciri khas penghuni neraka. Wong atine halus lembut penuh kasih sayang ciri khas penghuni surga. Makanya ono anjuran sunah makan kurma ben sing atine kasar itu malah lembut. Dan itu bisa dibuktikan. Coba buktikan makan itu kayak jaminan itu. Insya Allah mempunyai rasa kasih sayang, rumah tangga insya Allah sejahtera itu. Nah, itu. Itu disarankan itu, ya. Sarankan itu. Iya, karena kata Nabi yang pertama itu kurma. Kalau nggak ada kurma air. Bukan kalau nggak ada kurma makanan yang lain yang penting manis, bukan. Kalau nggak ada kurma air, karena air sendiri itu ketika diminum dalam keadaan perut kosong itu dia menjadi pencuci perut. Iya, menjadi sehat. Iya, pencuci perut menjadi sehat. Ya, dan air itu sendiri, air putih itu sendiri fungsinya kata Ibnu Qayyim juga, insya Allah kalau nggak salah itu, kalau rada lupa, itu juga melembutkan hati juga. Gitu. Makanya seperti itu, ada fungsinya tersendiri itu memang. Itu rahasia dibalik sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah sediakan kurmane kan duwe, sediakan air putih. Kabeh duwe air putih, rangan-rangan duwe. Gitu. Muttafaqun alaih. Jadi untuk mengendalikan agar kita khusyuk nggih, nek wis ana pakanan sing awak dhewe pengin makan dulu. Itu untuk menghindari agar kita khusyuk. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, idza qama ahadukum min dalem nalikane jumeneng sapa adum salah siji sira kabeh fi salat ing dalam salat. Fala yamsah mongko aja ngusap sapahat alhaso ing krikil. Fainar rahmata mongko sak temene rahmat iku tuwajihuhu nggih. Madhepake apa rahmat hu ing ahad rawahul khamsah bisnadin sahih wa zadalan nambe sinten Ahmad Imam Ahmad wahidatan auda nggih. Ing sak pisan usapan auda utawa ninggalno wa sahih an muaikibin nawu bi ghairi ta'lil kelawan tanpa ilah. Jadi begini nggih. Jadi ketika kita salat kita enggak boleh di sini yamsahil haso nggih. Ngusap krikil dalam arti nggih biyen gak ono keramik kan. Jadi ono krikil ben gak loro cah munggon cara wong Arab ben gak loro digo sujud kan diusap sik pas salat itu. Maka tidak boleh. Maka seharusnya dibersihkan sebelum melakukan salat. Ketika salat sudah jangan itu. Enggak boleh. Itu mengganggu kekhusyuan. Mulane sampean salat ape sujud lan ditebasi sik. Ya itu di antaranya itu nggih. Di antara itu mengganggu kekhusyuan salat nggih. Dan apa itu bisa mengurangi rahmat Allah atau menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di tempat sujud kita. Ya. Jadi ketika sudah sebelumnya kalau ingin bersih ya dibersihkan dulu. Nek saiki misalnya cawis ngeten iki kula biasane niku misale ngene iki tak go kenapa kadang aku ning masjid umum iki keramike ambune amis kadang. Nggih, kadang ambune amis. Jadi keramike ono sing ambune amis modele bar dipel lah ya amis, dirisilah amis. Nggih. Atau kadang wonge jamaah akeh teles keramike, tipak sikile kok wudu mang dunan do teles. Jadi kula remen pakai ngeten iki. Zaman Nabi juga para sahabat sebagian mereka juga pakai semacam ini, tapi model bisa dikatakan semacam sapu tangan itu nggo tempat sujud itu sampai berwarna hitam itu pada zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa digunakan dan boleh itu, enggak harus di tanah, enggak harus itu. Pernah terjadi ya, saya dulu ngalamin. Nggih. Di masjid Maktan itu. Angin pintu itu keras sekali sehingga sajadah itu melungkas. Nggih. Nah, kita sambil sujud, sambil membetulkan sajadah itu boleh nggak? Lah iki enek anune. Kenapa asal itu? Kena masuk kategori. Di sini kan kalau mau melakukan wahidatan sekali saja. Kalau terpaksa sekali saja sudah, sajadah dikenal sekali saja itu saja. Nah, kalau mau melakukan sekali saja, itu sebenarnya bukan tidak sah, mengurangi kekhusyuan, Pak. Nah, ini kan bab khusyuk, mengurangi kekhusyuan. Nek pengen khusyuk ya wis ora usah gitu. Nah, kalau ingin khusyuk, maka itu hanya mengurangi kekhusyuan, bukannya sah dan tidak sah. Gitu. Itu termasuk bagian dari kerikil dan lain sebagainya tadi itu.
Bagian dari membenahi tempat sujud kita itu. Itu bagian nek kalau mau nggih, iki wazada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan riwayat wahidatan nggih. Sekali usapan atau tinggalkanlah. Sekali saja, kalau terpaksa sekali saja gitu. Nah, atau tinggalkan, maka lebih baik ditinggalkan gitu. Maka ditotos yang rapi dulu nggih, sebelum sholat itu wis diperhatikan tempat sujudnya rusuh apa ora. Kowe tok rusuh nek pas sampai sujud lagi diusapi. Kayak aku tahu sholat ning gone musolaku dhewe biyen ning gone tengah alas iku. Kan gone rusuh. Koncoku sholat bareng wis sujud lagi ora gone rusuh disebul ya. Akhirnya guyu kabeh jamaah ini ra sida sholat perkara guyu dia nyembuli tempat sujud iku. Malah dadi guyon. Karu-karuan, maka diresiki dulu ya. Jadi itu kasus itu ada seperti itu. Maka itu termasuk bagian dari mengurangi kekhusyuan itu. Iya, karena apa itu rahmat ada di depannya itu. Maka jangan sampai depan kita itu diganggu. Makanya nggak boleh kita mengusap, nggak boleh kita apa itu seperti itu, dan nggak boleh dilewati orang diantaranya kemarin itu kan seperti itu. Maka harus dipersiapkan dulu sebelum sholat. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunda Aisyah anil iltifati saking noleh nggih fi sholati ing dalam salat. Jadi noleh, melengak tapi gak sabadane Pak, wajahnya saja. Nek sabadane batal karena dia berpaling dari kiblat. Jadi yang namanya noleh gak sabadane menghadap ke lain kiblat gitu. Jadi nek noleh itu hanya kepalanya saja noleh, maka ini masuk kategori noleh nggih. Jadi anil iltifat saking noleh nggih fi sholati dalam salat. Faqala mongko matur sinten Nabi huwa utawi noleh ning salat iku ihtilasun nggih, colekan nggih. Ya tali suhu kang nyolek hu ing wong sing salat mau nggih. Sapa asyaitonu setan min sholatil adi saking salate hamba muslim itu termasuk bagian gangguan godaan setan yang mengurangi kekhusyukan meskipun tidak batal. Para ulama mengatakan hukumnya makruh gitu. Mengurangi kekhusyukan. Wali Tirmidzi lan iku kedua Imam Tirmidzi wa sahaulan dibilang sahih juga nggih. Iyyaka wal iltifat nggih, wedya sira wal iltifat nggih. Tentang masalah menoleh fi sholati ing dalam salat. Fa innahu mongko sak temene menoleh ing dalam salat iku halakatun rusak. Fa in kana mongko lamun ono nggih. Apa noleh iku la budda wajib perlu banget fa fit tatawwi mongko noleh ing dalam salat sunnah. Nah, jadi nek kira-kira harus terpaksa noleh wae ning salat sunnah, nek ning salat wajib aja noleh itu. Nah, itu termasuk bagian dari gangguan setan namun tidak membatalkan salat kecuali menoleh sak badane. Kalau sak badannya maka batal salatnya gitu. Ya, batal salatnya karena dia menghadap selain kiblat karena termasuk rukun salat adalah menghadap kiblat. Maka dia nggak boleh menghadap selain kiblat. Kalau menoleh masih colekan setan, gangguan dari setan, mengganggu kekhusyuan gitu. Roh krungu rada grimis kok ora grimis to ora ya kan ngono ya. Nah, kan gak khusyuk dia kan. Kan ini bantu kategori gak khusyuk ya. Sopo iku diangon dhisik ngene. Tapi gak batal salatnya gitu, gak batal asal tidak beserta badannya. Dodo iki lho dadi patokan madhep kemana itu. Gitu. Beserta badannya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Idza kana ing dalem nalikane ana nggih. Sapa ahadukum salah siji nasi kabeh fi sholati ing dalem salat fa inna mongko sak temene ahadukum iku yunaji munajat sapa ahadukum robo ing rope ahad fala ya besukon mongko aja ngidu temenan sapa ahadukum benayate ing ngarepe ahad aja ngidu ning ngarepe karena dia munajat kepada Allah menghadap Allah wala an yamini juga jangan ngidu ning kanane walakin lan tetapi an syamalihi nggih ngidu ing gone kiwane ahad ngidune nendi ning kiwane tahta qadami ing dalem ngisore delamane ahad nggih muttafaqun alaih wa fi riwayatin au tahta qadamihi atau di bawah delamane ahad. Jadi ya iya. Jadi ngidu di dalam salat nek kudu ngidu kemopyor wong tua biasanya kemopyor nggih ya sangu satangan atau sangu tisu nggih. Jadi umpama ning ngene masjid iku biyen lemah ta nek masjid ngene iki senene wong gambar ngidu. Iki piye wong ra sopan belas itu. Iki maksudnya ngene lho, ngidu ning kanan ning ngarep gak oleh karena kita menghadap Allah gitu. Ngidu di kanan gak oleh karena ada malaikat pencatat kebaikan di kanan.
Menurut para ulama sarahnya seperti itu. Ngidul ke kiri nggak boleh karena ada pencatat, malaikat pencatat yang ada di kiri, makanya di arah kiri karena kiri itu yang buruk tapi di bawah kaki itu. Seperti itu. Kalau kita sekarang mungkin bawa tisu, di tisu terus digembol bisa. Para ulama mensarankan seperti itu. Itu nggih. Nah, untuk yang tadi masalah menoleh tadi nggih, kenapa tidak boleh nggih? Karena di dalam hadis yang lain ini tak tambahkan, aku lupa nggih. La yazalullahu azza wa jalla muqbilan alal abdi fi sholatihi malam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Ini masalah piye? Jadi senantiasa Allah azza wa jalla itu menghadap nggih, berhadapan dengan hambanya yang sedang sholat selagi dia belum tidak menoleh. Ketika dia menoleh, Allah juga berpaling. Oh, mana ada diawasi Allah, menghadap Allah, kita menoleh, Allah berpaling. Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala menoleh itu. Dan menoleh iki ketika menoleh apane kepalane yo, raine. Jadi kita kadang-kadang juga menoleh hatinya kita kok. Hati kita menoleh kemana-mana, itu bisa dimanakan menoleh itu nanti. Makanya hati itu dibuat khusyuk agar kita itu pahalanya banyak. Di masalah ngidu nggih, tapi sekarang ngidu ini enggak berlaku karena apa? Masjidnya wis apik-apik. Boidone rapantes nek biyen kan yang lemah, karena lemah itu penetral memang. Jadi nek lemah nu anggar diuruki wis aman, wis resik gitu. Aman, menjadi bersih gitu. Nah, jadi itu meskipun bukan najis tapi sesuatu yang nyemberi itu. Nah, nyemberi. Menjijikkan. Makanya sesuatu yang menjijikkan enggak harus najis gitu. Seperti itu, seperti iler, seperti umbel, itu sesuatu yang menjijikkan ya. Makanya apa itu? Makanya memang ada sih, meskipun pendapat lemah sebagian ulama, mandi itu dalam hadis disuruh mencuci itu karena jijik saja, bukan karena najis, ada yang seperti itu. Ya, makanya nyucinya kan ringan, mandi itu ringan, termasuk najis mukhafafah, ringan mandi itu. Nyucinya sekedar diperciki saja sudah bisa, nggak harus dicuci ucek-ucek, itu ya harus diperciki aja bisa itu mandi itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahkan itu disuruh nyuci itu bukan karena najis, itu karena menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan memang disuruh untuk membersihkan sebagian saja itu. Tapi pendapat ini memang lemah, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Yang jelas sepakat jumhur ulama mengatakan itu najis mukhafafah, najis ringan. Ya terserah jenengan. Wong ilmu itu memang nanti ku wong pendapat kok, karena itu hadisnya Nabi kan gak jelas pasti antara najis dan tidaknya. Sehingga orang masih banyak yang bisa berijtihad, sehingga masuk perkataan Imam Syafi'i nggih. Qoli sawabun yahtamilul khata, ucapanku itu benar tapi bisa salah. Pendapatku itu benar bisa salah. Ulama semuanya seperti itu. Nah, pendapat yang lain salah tapi bisa juga benar seperti itu. Sehingga kita ya maklum sajalah ada pendapat yang aneh-aneh, ya sudah kita biarkan, ketika kita nggak mau ikut nggak ikut gitu saja itu. Seperti itu. Wa anhulan saking Anas malih radhiyallahu anhu kala nggih. Kana ana apa kira mun selambu di Aisyah tamiri Aisyah radhiyallahu anha iku satarot nggih. Nyelamboni sinten Ibu Aisyah bi kelan selambu jane babaitiha ing arah kamare Bunda Aisyah. Faqala mongko matur la maring Bunda Aisyah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiti nggih. Amiti nggih, nyengkrehno sira nggih. Ana saking ingsun nggih kira maki ing selambu ira hadya iku rupane iki selambu. Fa inna mongko satemene selambu iku la yazalu nggih. Senantiasa tasawiruhu gambar-gambare selambu iku takridu mengoake apa gambar selambu li marang ingsun Nabi fi salate ing dalam salat ingsun rawahul Bukhari. Ya, jadi Bunda Aisyah duwe selambu sing ono gambar-gambare itu. Jadi bercorak nggih, bergambar itu. Dipajang. Rasulullah sholat melihat selambu itu terganggu itu. Rasulullah melihatnya terganggu. Makanya ini termasuk di antara ulama mengatakan dilarang menghias, dilarang menghias tempat-tempat sholat termasuk masjid karena mengganggu orang yang sholat. Sampai seperti itu. Masuk kaligrafi. Iya. Ya pokoknya sing aneh-aneh kuwi aja. Ya biasa wae standar. Biasa aja diukir-ukir sing aneh-aneh. Akhirnya sholat mikir ukiran iku mawon ngono. Itu termasuk apa makruh nggih kata ulama aslinya makruh di dalam menghias masjid.
karena mengganggu kekhusyukan orang yang sholat. Tapi meskipun ulama muni makruh, di akhir zaman semuanya dihias masjid itu gitu. Jadi malah jadi tempat wisata masjid itu. Duh, masjid itu Baitullah. Baitullah tempat kita bermunajat saiki jadi tempat wisata. Budal rono mukul selfie tok ora ono salat tahiyat masjid, ora ono mukul selfie mulai meneh. Gitu. Wes. Iya. Emang akhirnya seperti itu, orang penasaran berbondong-bondong dalam rangka ke masjid untuk melihat keindahan-keindahan masjid saja, bukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin gue selfie tok itu. Selfie tok dia ora tau jamaah salat itu. Sebenarnya ya normal biasa saja, yang penting rapi, yang penting bersih gitu loh. Nah, kadang ono hiasane sing aneh-aneh kok ngantek awak dhewe ku. Dan juga itu termasuk makruh juga, sampean misalnya nggawe baju sing gambare aneh-aneh iku ganggu wong iku. Nah. Ya sudah iki standar sing rapi itu saja. Tulisan kaos. Ono tulisane kaos, ono tulisane. Gak seenak zamanku to. Akhirnya maca. Akhirnya mbek salat mbek maca gitu. Dan itu enggak terhindarkan memang, makanya solusi untuk khusyuk itu dihilangkan, nggih. Apa itu sesuatu yang membuat tidak khusyuk. Nabi saja melihat gambar tidak khusyuk itu loh. Sehingga gambar itu harus diturunkan sehingga Nabi biar khusyuk, apalagi kita itu loh. Ojo kok walah khusyuk gampang, kok ono gambar ngono ae terganggu. Kok ora iso khusyuk temen. Jangan seperti itu. Nabi Muhammad saja enggak bisa khusyuk ketika ada gambar itu. Iya, masuk sombong dia. Sarunge ya aja ono tulisane, sing tulisan anu di. Mau salat maca wadimor. Dan itu pengalaman kita gitu loh. Kita sendiri sholat juga baca wadimor. Dan iya, itu bagian dari apa? Mengurangi kekhusyukan itu loh. Iya, ya sudah lah itu. Rasane iku berarti. Iya. Iki to. Oh, madhep mengarep apa sampai melengak mengguri, Pak. Mau sampai melengak mengguri masa. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi termasuk menghias itu termasuk bagian dari ini, termasuk hadis ini di antara dalilnya gitu. Tapi ada dalil-dalil tersendiri tentang masalah masjid, ada memang gitu. Wattafaqo ala hadithiha fi qissati an bijaniyati Abi Jahm nggih. Jadi apa itu wattafaqo lan sepakat supaya Imam Bukhari dan Muslim tentang hadis ini, bahwa hadis ini menceritakan tentang apa itu baju putih milik Abu Jahm. Wa fihi lan iku enek sing enek corake sehingga Nabi terganggu. Wa fihi lan iku tentang hadis fa innaha alhadni an salati nggih. Fa inna mau sak temene corak seperti itu nggih. Nglalekake nggih. Ni ingsun terus Nabi an salati saking salat ingsun. Nabi iku merasa terlalaikan salat karena melihat gambar-gambar corak itu. Wallahu taala alam, badhe enek gambare koyo manuk tapi gak manuk, koyo ndase iki dipikir iki ndas apa kan ngono. Iki manuk apa kan ngono. Ya mungkin masuk juga itu karena gambar saja corak, iya, corak. Maka kalau memang kita ingin menjalankan hadis ini ya kita kalau ke masjid misalkan pakai baju polos, pakai baju putih, hijau atau pakai ini polos seperti ini itu. Nah, itu untuk menghindari dan untuk menambahkan kekhusyuan terhadap orang lain juga gitu. Kalau punyanya corak ya sudahlah, itu ini tidak haram, tidak sampai haram, hanya menjadi wasilah untuk tidak khusyuk itu, enggak sampai kepada haram. Nah, ya makruh dalam arti tidak disukai. Ya, bukan makruh yang itu bukan. Tidak disukai. Yang disukai adalah sesuatu yang tidak mengganggu orang lain. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aula tarji'u ilaihim. La yantahiyanna nggih. Mari nono temenan sapa aqwamun pira-pira kaum yarfa'una kang ngangkat sapa kaum mau absarum ing peningale kaum ila samai maring langit fi sholati ing dalam salat nggih. Hendaknya berhenti orang-orang yang salat dengan menghadap ke langit. Aula tarji'u utawa muga-muga ora balikake nggih. Ya ora balikake
peninggalaikum ilahi maring kaum nggih. Yakni semoga Allah tidak mengembalikan penglihatannya ya rawahu Muslim nggih. Wah iki maksudnya piye iki? Walau niku tetep ing dalem walahu lan iku tetep ing dalem iki hadis Jabir an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika Aisyah sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata bi hadrati ta'ami wala huwa yudafiul ahbathani. La sholata ora ana salat iku maujud bi hadrati ta'ami kelawan hadire makanan nggih. Seperti pembahasan makan tadi nggih. Wala huwa lan ora ana salat iku maujud wa huwa utawi wong sing salat iku yudafihu ngempet hu ing wong salat apa alah batani dua hadas nggih, yakni ngempet buang air besar maupun air kecil gitu. Maka itu termasuk bagian dari yang makruh nggih. Dimakruhkan niki menurut Imam Ahmad nggih. Memandang ke langit nggih, itu makruh, enggak sampai kepada haram nggih, makruh, dilarang nggih. Maksudnya tidak dikembalikan nggih. Penglihatannya itu hanya bukan penglihatan yang nyata nggih. Maksudnya hatinya itu berpaling dari salat itu. Semoga dia tidak bisa khusyuk itu. Gampangnya didoakan seperti itu. Bukan penglihatan terus buta, bukan. Ini kata para ulama sekedar kiasan nggih. Kiasan agar janganlah itu. Karena sangat berbahaya nggih, enggak boleh ketika ingin khusyuk ya kita menghadap ke tempat sujud seperti itu. Nggih. Kalau kita lihat sering di TV. Nggih. Dari Arab Saudi, dari Masjid Qatar saya mengikuti itu di depan mic itu imam itu membaca itu enggak melihat tempat sujud, melihat ke arah ke depannya. Jadi kok gitu ya aku ya, pandangannya tuh enggak ndingklu ke tempat sujud enggak jangan nggih itu imam yang pintar ya wong Arab. Tapi mboten napa-napa niku. Itu hanya bagian dari kekhusyuan menghadap tempat sujud itu. Menghadap depan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama kali tahu. Iya. Tempat dua dasar. Kemakruhannya. Nggak sama beda. Kan imam tadi menghadap depan itu kan menghadap Ka'bah itu toh. Bukan yang lain, Pak. Yang masjid-masjid. Wallahu ta'ala alam, yang jelas itu tidak membatalkan sholat, hanya masalah kekhusyuan ya. Tapi kan mengurangi kekhusyuan ya. Iya, kekhusyuan itu menghadap tempat sujud itu. Hanya itu saja. Waktu ngimami kan ada yang depannya ada Al-Qur'annya. Dia membaca. Dan di antara maksud tidak khusyuk itu kalau kita menghadap tempat sujud kan sudah kita sediakan yang tidak mengganggu, misalnya gak ono sajadah bergambar misalkan gitu. Nah, itu yang pertama kan sudah itu maksudnya kekhusyuan. Dan kalau kita menghadap ke depan kan ada sesuatu apapun yang kita lihat itu mengurangi kekhusyuan seperti itu. Itu masalah kekhusyuan sebenarnya ya. Tidak sampai batal gitu. Wallahu ta'ala alam, mereka yang berbuat seperti itu nggih. Kula kadang-kadang nggih ngoten. Kadang nggih lupa mboten melihat tempat sujud itu. Apalagi nek sajadahe lho kula salat ning masjid Namira malah gak khusyuk. Sajadahe kapien. Walah ora khusyuk aku malahan. Iya, sajadahe kapien. Heeh. Wallahu ta'ala alam, ya mungkin kekhusyukan orang nanti masing-masing keadaannya itu. Iya, aku mikir sajadahe malahan sujud iku. Wallahu ta'ala alam gitu. Jadi kekhusyukan itu mungkin ada yang di tempat-tempat yang tidak sederhana, mungkin ada yang di tempat-tempat yang sederhana. Nek kula niku paling khusyuk di tempat-tempat yang sangat sederhana itu. Iya, malah khusyuk kula nek tempat terlalu baik mboten begitu khusyuk kula, malah ngingeti sing awi-awi. Nah, kemewahan itu. Wallahu taala alam, mungkin orang beda-beda nggih. Ini mungkin pengalaman kula pribadi gitu. Nggih, jan wong desa kan. Wa Nabi radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nggih. At-tasaubu nggih utawi angop nggih. Iku minasyaitoni saking setan. Fa idza tasaaba mongko ing dalem nalikane angop sapa hadukum salah jenis sira kabeh fal yakdim mongko becik ngempet sapa ahad. Ma kelawan sesuatu istatoa kang mampu sapa ahad roh Muslim wa Tirmidzi wa zada fi shalah ing dalem salatnya. Jadi angop itu bagian dari napa? Kok nyolot to, Ustaz? Non? Hadis. Mosok gak kelewatan? Mboten. Tidak sholat ini yang di atasnya itu. La sholata bi hadri ta'am niku. Sudah tak baca keterangannya sudah di depan tadi.
Non? Nggih. Itu kan anu nih to, itu kan setelah rawahu Muslim terus walahu lan iku kedue nggih. Apa itu Jabir mana an Aisyah saking Ibu Aisyah ada riwayat lagi menerangkan tentang kekhusyuan salat la salata bi hadrati to'am. Sama. Pembahasannya sama dengan yang di depan tadi. Ya, ketika kita itu memang gak menginginkan makanan, maka meskipun ada makanan salat gak apa-apa karena kita sudah bisa khusyuk seperti keterangan yang tadi. Nah, ini kelanjutannya yakni at-tasawubu utawi nggih angop iku minasyaitoni saking setan faida ta'atsaba mongko dalam angop sapa hadukum salah sini sira kabeh fal yakdi mongko becik ngempet sapa ahad nggih ngempet nggih sapa ahad nggih mas tatoa nggih semampunya dia menahan nggih, menahan nek gak iso ditahan ditutup gitu. Nah, karena apa? Karena setan itu ketika orang ngamuk dia masuk ke mulut. Masuk. Jadi wong ngangop itu dileboni setan gak ditutup. Jadi dalam riwayat hadis yang lain disebutkan idza ta'atsaba ahadukum ing dalem nalikane angop sapa ahadukum salah siji sira kabeh nggih. Fal yumsik biyadi maka hendaknya dia menahan dengan tangannya ala famihi di atas mulutnya ditahan dengan tangan. Fa inna syaitana yadkhulu karena sesungguhnya setan masuk ke dalam mulut. Iya. Ya bisa masuk langsung ke dalam tubuh kita, bisa merasuki itu lewat angop itu. Dia masuk ke aliran darah itu. Iya. Memasukkan ke aliran darah karena apa? Karena asyaitonu yajri min ibni adam ajrad dam. Setan masuk nggih mengganggu anak Adam melalui aliran darah gitu. Maka dia bisa masuk lewat angop itu. Bisa. Saya punya teman kalau angkop itu digetak nih. Oh, itu anu. Malah berarti nggak ditutup. Nah, dia menahan itu. Bukan menahan, malah disentak. Jadi angop nggih. Angop pakai sebagian ulama nggih berpendapat carane nutup, sebagian ulama berpendapat carane nutup ngene, menolak setan ini seperti itu. Sebagian pendapat ulama enggak begini, tapi ya boleh begini sebenarnya. Tapi sebagian ulama jadi sebagian ulama berijtihad nggih menolak setan dengan tangan itu begini, ditutup. Ditutup itu. Tapi boleh juga begini sebenarnya, tapi kok kena itu buku salaman wong enggak kena itu tangannya wong itu. Ya. Napa? Tidur mangap. Tapi kan gak angop Bu niku. Beda nggih. Angop ngiler mbek ngorok pisan. Iya. Ya maksudnya iku kok kejeblokan cecek ya mbok kan ngoten. Tapi nggih maksudnya dimasuki setan ketika angop nggih. Ya, nek tidur mangap itu mboten angop, beda dengan angop ya. Angop itu dileboni setan. Oleh karena itu kita hindari. Monggo wallahu taala alam nggih. Boleh ada pertanyaan masalah puasa juga boleh. Nggih wis 4:30. Monggo. Barangkali ada. Nggih. Bu, anu boleh. Jadi sholat sunnah 3 niat boleh. Ketika kita selesai wudhu, ketika kita masuk masjid, ketika itu pas mau masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, maka niat syukril wudhu, tahiyat masjid beserta qobliyah, itu boleh. Atau beserta ba'diyah, itu boleh. Dapat nilai 3 sholat. Nah, itu kemarin ada pembahasannya tentang apa itu menggabungkan niat. Puasa juga seperti itu. Puasa sekarang itu puasa pas hari Kamis, puasa Kamis. Di hari Kamis pas tanggal 15 misalkan puasa putih. Kan seperti itu. Pas di bulan Syaban sekalian. Maka dapat pahala yang lebih gitu. Nah, seperti itu. Boleh kita niatkan puasa itu double-double. Gitu. Boleh. Pahalanya itulah termasuk keistimewaan orang yang berilmu. Jadi sekali dayung beberapa pahala. Seperti itu. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, karena belum dibahas mungkin belum
betik tentang masalah puasa gitu ya. Nggih ngoten mawon nek mboten enten pertanyaan nggih kula akhiri nggih. Semoga kajian ini mbah barokah, mbah manfaat, menambahkan ilmu kita nggih. Insyaallah besok tak bawakan fotokopi dari sana nggih masalah puasa nggih. Membahas puasa nggih. Kirim aja, nanti Pak Andino yang fotokopi. Bisa dikirim lewat HP. Bisa. Pak kesulitan Ustaz. Sulit toh. Scan ke HP Ustaz. Mboten saged kula disukan kabeh. Pun mungkin gak. Alah gampang ngoten mengko kula fotokopi mawon. Fotokopi ini kita ganti. Nggih, ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam semoga kajian ini barokah bermanfaat nggih menambahkan wawasan kita, ilmu kita, mendapatkan terutama yang terpenting adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.